وشفاعة رسول خصوصا لمؤلفي هذين الكتابين ومعلمهما نفعنا الله بهم وبعلومهم في دارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Walain sya'altahu la demi Allah yakti lamun takon sapa sira ing kufar lamun kosami utawi lami lafat walain iku lambaikan supoto sumpah demi Allah yakti lamun takon sapa sira ing kufar. Mereka diajak diskusi, kemudian mereka sempat menggunakan akal dan pikiran dengan benar. Ketika mereka kau tanya, man soko Sulaiman kolakokan dari agen sopaman asamawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Dulunya ini kan nggak ada langit dan bumi, iya kan? Terus sekarang coba kita pikir bersama-sama, siapa yang menciptakan? Kalau mungkin ada yang jawab, ya terjadi dengan sendirinya. Berarti diawali dari tidak ada. Iya, tidak mungkin sesuatu yang ada diawali dengan tidak ada tanpa ada yang menciptakan, itu nggak mungkin. Ada rumah dulunya nggak ada, terus tiba-tiba ada dengan sendirinya, enggak mungkin. Pasti ada tukang ya yang membangun rumah ini. Ya, ada itu candi Borobudur. Terus ini jadi dengan sendirinya, enggak mungkin. Pasti itu ada yang membuat. Entah itu iblis atau jin atau mungkin dengan kekuatan gaib. Nah, yang kekuatan gaib itu siapa? Pasti ada kan gitu. Iya, langit bumi seisinya nih. Siapa yang menciptakan? Nah, setelah diajak berpikir dengan sebenarnya, akhirnya mereka pun nggak menemukan jawaban kecuali layakuluna. Mongko yakti, jawabnya walain tadi. Mongko yakti ucap sapa kufar. Ucap Allahu ing lafaz Allahu utawi datang dadekaken langit lan bumi iku Gusti Allah. Ya berarti Tuhanmu. Tuhan umat kata mereka. Iya ya. Khulimat dua minu saking dawuh layakuluna
apa sing kedua nun rafi nune kata rafa afalun khomsan yakuluna nun alamat rafanya dibuang li tawalil amsali krono nuli ini huruf kapodo nun alamat rafa kemudian ada nun taukid sakila itu sudah dua, berarti ada tiga nun jejer. Di nun yang satu dibuang, nun yang mana? Nunnya lafaz yakuluna. Nah yang ada itu nun taukid sakila. Wawawu domiri lan yote gua apa wawu domir yakulu itu wawu domir yang disebut di dalam jurumnya itu syai alif domir tasnya wawu domir jamak yang terakhir ya waka mu'anasa mukhotobah. Ini wawu domir jamak dibuang yakuluna. Jadi ada dua huruf yang dibuang, nun tanda rofa dan wawu domir. Penting semua itu. Nah, kalau nggak sampai pahami ya, loh tulisannya kok seperti itu? Ya udah nggak usah tanya macam-macam. Ini nggak sih guru ramadhan atau ini? Masalahnya nggak ngaji alat kan? Moco Al-Quran nggak ngaji namu sorok. Ketika ditakoni layak kuluna kok tulisannya seperti itu, nggak usah ditanya, ya sudah seperti itu dari dulunya kan gitu. Nggak asal usulnya ada. Kita sama aja nyepelek ini kalau tata bahasa nggak penting bid'ah malah ngeten, malah goblok. Ilmu kok disepelek, ilmu itu lagi disepelek ini ya nyelentik itu maksudnya ya nggak mau masuk kepada orang yang nyebarkan ilmu, yang menghina ilmu. Ya akhirnya goblok. Ketika ditanya lah yakulunallah, itu berasal dari mana Pak ya? Entah malah nonton. Pokoknya dari dulu sudah seperti itu. Ini namanya guru goblok. Kenapa kok goblok? Nyepeleknya ilmu tata bahasa. Sedikit-sedikit bid'ah kafir. Akhirnya mau ngaji sorot bid'ah. Wala yaqulu fa'ala wa fa'ala fa'ala fa'ilun wa dzaka maf'ulun uqul la taqul maf'alun mif'alun. Apa itu malah nanti? Kok ngoceh gitu orang malah nanti? Ya malah itu ngarani ngoceh ya si goblok ini malah ngoceh itu. Itu penting itu. Ada. Mengapa? Wawu domir kok dibuat pada ini huruf penting? Lintiko isakine ini karena ketemunya huruf mati loh. Ini membahas mengupas kalimat layak kuluna dari tata bahasa. Kembali diskusi antara Kanjeng Nabi dan orang-orang kafir. Ternyata orang kafir pun mempunyai paham yang sama sebenarnya. Hati nuraninya itu sebenarnya sama. Maka ketika diajak diskusi, siapa yang menciptakan langit bumi? Coba berpikir yang benar itu. Akhirnya mereka pun menjawab Allah yang menciptakan langit bumi, Allah. Ya kalau mereka sudah menjawab seperti itu, qul dawu sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Mereka sadar, tahu karena sudah menggunakan akal dan pikiran dengan benar. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, ternyata jawabnya juga Allah. Alhamdulillah kabehane puji utawi kabehane puji kata tak perkara iku lillahi tetep ing atase lillahi tetep agungane Gusti Allah. Ala dzuril hujjati ing atase pertelane hujjah alaihi ngalahaken ing atase kufar bitauhidi kelawan hujjah bitauhidi kelawan nyuwijakaken ing Gusti Allah. Ini bal aksaruhum la ya'lamun, bisa menjawab berdasarkan akal dan pikiran yang benar,
jawabannya juga benar, tapi nafsunya tetap kuasa, emosinya tetap tinggi, sehingga mereka tetap bodoh, yaitu dari emosi, dari yang sifat emosional atau sifat sombongnya akhirnya nggak mau tahu. Bal aksaru bagi utawi luwih akeh-akeh kufar iku layak lamunan. Ora padha weruh sapa kufar, ora weruh tuju bau ing wajibe tauhid. Wajib alaihi ing atase kufar, alaihi ing atase aksaruhum. Jadi mengisahkan Allah itu wajib. Memang dia ngerti kalau yang menciptakan langit bumi itu Gusti Allah. Cuman hanya sebatas itu. Nggak ngerti kalau bertauhid mengisahkan Gusti Allah itu wajib, itu nggak ngerti. Ya akhirnya sama. Setelah diskusi dan sebelum diskusi itu sama. Tetap menjadi orang kafir. Nggak mau sholat, nggak mau tauhid. Lillahi iku kagungane Gusti Allah ma utawi barang silaina fi samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan tetep ing dalem bumi milkan saking arai miliki. Yang memiliki langit bumi seisinya hanya Allah. Wa khalqan lan saking arai dadekaken yang menciptakan hanya Allah. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, setelah ada kemudian dirawat, dijaga supaya berkembang biakan makhluk yang ada di langit bumi ini terus gimana? Gusti Allah ngatur. Maka ada roh ya, ada roh, ada jasmani. Jadi dibakar roh ya jumlahnya nggak kehitung. Nah, setiap saat ini ada penemuan roh pertemuan roh dan jasad di janin-janin hewan yang mempunyai janin setiap 4 kali di 35 hari dalam janin. Bagi yang usianya panjang seperti manusia, yang usianya pendek mungkin beda, masa pertumbuhan di dalam janin berbeda, tapi yang jelas masuknya roh ke dalam jasad ini yang ngatur Gusti Allah, yang menciptakan roh ya Gusti Allah, yang mengatur pertemuan roh dan jasad juga Gusti Allah. Kemudian setelah lahir mengatur ekonominya, rezekinya juga hanya Allah. Diwakhokon lan saking arai dadekaken wa abidan lan saking arai ngawulaaken kawula semua menjadi hambanya Gusti Allah, dicukupi oleh Allah semuanya, sehingga ditunjukkan jalan ekonomi. Ada yang menjadi pedagang, petani, bahkan ada yang pengangguran itu dapat, ya dapat rezekinya. Si saking pinternya Gusti Allah dalam merawat roh ya. Roh supaya nggak lepas dari jasadnya ini gimana? Allah itu supaya ngatur. Fala yustahaku moko ora den haki al ibadata ing den sembah fihima ing dalam langit kang bumi saka weru saliyane Gusti Allah. Boleh mati fa'il fala yastahiku moko ora ngehaki al ibadata ing den sembah fihima ing dalam langit lan bumi sapa sing ora den haki den sembah kuwi sakliyane Gusti Allah. Nah kalau patung kok diangkat menjadi Tuhan, ini bisa apa? Bisa buat apa? Ya kan? Jadi kalau mau jadi Tuhan itu syaratnya harus bisa buat langit bumi seisinya, bisa mengondisikan bumi langit seisinya. Pergantian waktu, kemudian pergantian generasi manusia maupun generasi hewan yang paling kecil sampai yang paling besar, itu semua bisa ngatur. Itu namanya Tuhan, layak disembah. Iya kan? Kalau nggak bisa apa-apa masa disembah, aneh. Manusia
putra manusia, manusia putra manusia, kok disembah? Duluan mana langit bumi seisinya, ya, dengan Nabi Adam? Duluan langit bumi seisinya, ya. Duluan mana langit bumi seisinya dengan Nabi Yahya? Jawabnya duluan langit bumi seisinya. Duluan mana Nabi Isa dengan langit bumi seisinya? Jawabnya duluan langit bumi seisinya. Loh, berarti kan nggak ikut buat Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Adam ini nggak ikut buat langit bumi seisinya. Loh, kok disembah? Dijadikan penebus dosa? Ini dari mana? Ini terjadi istilahnya pemahaman-pemahaman yang berbeda. Gusti Allah boleh memperbolehkan pemahaman berbeda-beda seperti ini, boleh. Cuman harus salah. Gusti Allah memberi manusia akal dan pikiran. Akal pikiran ini supaya digunakan dengan baik. Gusti Allah nggak tersinggung, cuman menunjukkan. Jadi nanti kalau ada akibat yang menimpa orang yang nggak menggunakan akal dan pikiran dengan jelas dan langgeng, artinya terus mengikuti perintahnya Gusti Allah, ya kalau ada akibat jangan menyalahkan Gusti Allah. Kalau Gusti Allah menghukum orang yang nggak mau nyembah kepada Gusti Allah, jangan menyalahkan Gusti Allah, salahkan diri sendiri. Itu maksudnya. Inna Allah teman sedini Gusti Allah, wa ya Gusti Allah, iku al-ghani, zat kang sugih, nggak butuh, maksudnya nggak butuh disembah. Nyembah karepmu orang, karepmu paribasane ngoten. Pokoknya sudah dilengkapi semua, sudah ditunjukkan, kok tetap nggak mau menyembah Gusti Allah. Gusti Allah tidak butuh penyembahan makhluk terhadap Gusti Allah. Tidak butuh ibadahnya makhluk. Semungkin akal-akal ada saking makhluk Gusti Allah. Nyembah karepmu orang, karepmu. Gusti Allah yang nggak tukok pada saat masih hidup, tapi sudah memberi janji dan ancaman. Kalau nggak mau menyembah, ancamannya adalah hidupmu nanti di api. Itu. Jadi tetap supaya menggunakan akal dan pikiran dengan benar, milih dengan benar, pilih neraka atau pilih surga. Kamu sendiri yang punya kepentingan, bukan saya, kata Allah. Alhamdulillah datang dipuji. Gusti Allah datang dipuji. Al-Mahmud tegese datang dipuji fisunihi di dalam kegawean Gusti Allah. Semua yang diciptakan Gusti Allah itu indah. Yang berpikir dengan benar tentu pasti memuja sang pencipta, yaitu Gusti Allah. Gusti Allah Al-Hamid Al-Mahmud. Kade puji di dalam kegaweane, fisunihi di dalam kegaweane Gusti Allah. Walau annama fil ardi min syajarin aqlam, al ayat.